good team now, and yeah, I think it's super professional there. The facilities are really good there, and yeah, I think we can do better there. So yeah, it was an easy job. Not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own abilities. Jelang lawan Arab Saudi, Kelvin Verdong punya kabar baik soal timnas Indonesia. Timnas Indonesia imbangi Arab Saudi di Riyadh. Martin Paes ingin menang saat jadi tuan rumah. Menang atas Arab Saudi, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Pemain tim nasional, Timnas Indonesia, Kelvin Verdong memiliki sebuah kabar baik jelang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemaparan Kelvin, saat ini kondisi skuad Garuda sudah membaik usai melakukan evaluasi pasca kekalahan 0-4 dari Jepang. Ya, timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak dari Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024, lalu. Kekalahan itu membuat peluang timnas Indonesia finish di 4 besar putaran ketiga terancam. Dengan sisa 5 pertandingan, skuad Garuda harus mencari 3 poin pertama untuk kembali membuka kesempatan finish di 4 besar klasemen grup C terdekat. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di lanjutan putaran ketiga. Pertandingan ke-6 grup C itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024, mendatang. Kelvin mengatakan hasil minor melawan Samurai Biru, julukan timnas Jepang, sudah menjadi evaluasi bersama bagi timnas Indonesia. Saat ini, kata Kelvin, kondisi timnas Indonesia sudah membaik dan siap bangkit melawan Arab Saudi. Jia, hasil laga lawan Jepang jadi refleksi bagi kami, dan evaluasi di tim berjalan baik, jadi saya bisa bilang kondisi kami sudah membaik untuk laga lawan Arab Saudi nanti. Kami menantikan laga tersebut, kata Kelvin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 17 November 2024. Di ruang ganti, semua pemain merasakan kesedihan dan tak ada yang bisa berkata-kata setelah kami kalah dari Jepang. Kami tidak melakukan pekerjaan kami yang baik di laga tersebut. Kami kalah 4-0, jadi itu bukan hasil yang baik bagi kami, sambungnya. Tapi kami harus segera melupakan hasil buruk tersebut, tak perlu mengingatnya lagi. Kami harus menyambut laga selanjutnya lawan Arab Saudi karena itu laga yang penting, tutup Kelvin. Adapun, timnas Indonesia sedang melangsungkan latihan menjelang bersua dengan Arab Saudi. Latihan yang terbuka untuk awak media ini digelar di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 17 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia imbangi Arab Saudi di Riyadh. Martin Paes ingin menang saat jadi tuan rumah. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menebar ancaman jelang laga kontra timnas Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan, saat ini skuad Garuda tidak hanya ingin bermain baik saja melainkan bertekad untuk meraih poin penuh. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 19 November 2024. Sayangnya, tim Merah Putih tak punya modal yang bagus menatap laga itu setelah menelan kekalahan telak 0-4 dari timnas Jepang. Akan tetapi, timnas Indonesia mampu mengejutkan Arab Saudi di matchday pertama dengan menahan imbang 1-1 di Riyadh. Paes menilai, kejutan itu merupakan bukti timnya tak bisa dipandang sebelah mata. Kami sudah menunjukkan kepada mereka, Arab Saudi, kami mampu melawan mereka, menciptakan peluang, bertahan dengan baik,
kata Paes beberapa hari lalu di acara PSSI Media Day, dikutip Minggu, 17 November 2024. Kiper FC Dallas itu menekankan, timnas Indonesia akan berupaya memainkan permainan terbaiknya. Bahkan lebih dari itu, ia ingin timnya meraup poin penuh. Dan sekarang kami ingin mengulang hal itu demi meraih kemenangan, bukan sekadar bermain dengan baik, itu tur Paes. Pertemuan sebelumnya menjadi modal yang bagus bagi timnas Indonesia. Karena dengan begitu, Paes dan kolega sudah tahu bagaimana pola permainan dari Arab Saudi kendati saat ini ditangani oleh pelatih Hervé Renard. Ini jadi sesuatu yang bagus karena kami sudah pernah berhadapan satu sama lain, dengan Arab Saudi, itu khas Paes. Jadi kami tahu kekuatan, kami tahu mereka suka bermain dari depan, tandasnya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, mengakui kualitas pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard. Ia menilai, kembalinya sang juru taktik akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Seperti diketahui, FA Saudi mencabut Roberto Mancini dari kursi pelatih kepala. Sebagai gantinya, mereka kembali menunjuk Renard yang sebelumnya membawa Green Falcons ke Piala Dunia 2022. Bahkan juru taktik asal Prancis itu turut membawa Arab Saudi membuat kejutan dengan membungkam timnas Argentina di babak fase grup Piala Dunia 2022. Renard sejatinya memang bukan pelatih kacangan. Paes mengungkapkan hadirnya Renard akan membangkitkan gairah permainan Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu bahkan mengaku telah mengetahui kiprah sang pelatih selama bertahun-tahun. Saya rasa Arab Saudi punya banyak pengalaman, kalau tidak salah namanya Hervé Renard, pelatih baru. Kata Paes beberapa hari lalu di acara PSSI Media Day, dikutip Minggu, 17 November 2024, dia pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia, jadi dia akan membawa banyak gairah ke timnas Arab Saudi. Saya sudah lihat kiprahnya selama bertahun-tahun. Dia juga pernah di timnas Maroko untuk Piala Dunia, sambung Paes. Menang atas Arab Saudi, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Menang atas Arab Saudi, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Simak hitung-hitungannya. Skuad Garuda saat ini mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen. Hal itu terjadi setelah matchday 5 berakhir pada Jumat 15 November 2024. Kekalahan 0-4 melawan timnas Jepang, ditambah hasil-hasil laga lain, membuat anak asuh Shin Tae-yong harus rela turun tangga. Kendati begitu, persaingan di papan klasemen cukup terbuka. Timnas Jepang memang tak tersentuh dengan 13 angka di puncak. Namun, 4 tim lain dari posisi 25 masih bisa dikejar. Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Cina berurutan di posisi tersebut dengan 6 poin lalu, Timnas Bahrain berada tepat di atas Indonesia dengan raihan 5 angka. Situasi ini sangat memungkinkan Timnas Indonesia memanjat papan klasemen bahkan hingga ke urutan 3. Syaratnya tentu saja Timnas Indonesia mesti menang melawan Timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. 3 poin akan menambah koleksi tim merah putih menjadi 6. Kemudian, Indonesia mesti berharap Australia menang atau imbang di kandang Bahrain. Sebab, Jepang hampir pasti memetik kemenangan saat bertandang ke markas Cina pada hari yang sama. Tentu akan sangat bagus bila Australia imbang melawan Bahrain. Terpenting, The Dilmun Warriors tidak meraih 3 angka pada matchday 6 ini. 3 poin melawan Arab Saudi menjadi harga mati bila Indonesia masih ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 lewat jalur manapun. Jika gagal, maka harapan mentas di turnamen terakbar tersebut seketika pupus. Kisah apes Justin Hubner, si preman yang blunder bikin 2 gol bunuh diri lawan timnas Jepang. Kisah apes Justin Hubner menarik diulas. Sebab, preman timnas Indonesia ini blunder bikin 2 gol bunuh diri lawan timnas Jepang. 2 gol bunuh diri ini tak dilakukan Justin Hubner di satu laga sekaligus melawan Jepang. Dia melakukannya dalam 2 pertemuan timnas Indonesia melawan Jepang. Salah satunya dilakukan Justin Hubner saat timnas Indonesia menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol bunuh diri yang dicetaknya pada menit ke-35 itu membawa Jepang membuka keunggulan. Blunder ini yang menjadikan titik balik Jepang yang sempat kesulitan menghadapi timnas Indonesia di awal laga. Jepang langsung tampil agresif hingga bisa mencetak 3 gol tambahan. Pada akhirnya, timnas Indonesia harus mendapat kekalahan pahit. Skuad Garuda kalah telak 0-4 dari Jepang di SUGBK. Ini bukan gol bunuh diri pertama Hubner bersama timnas Indonesia. Dia juga melakukannya di Piala Asia 2023 saat melawan Jepang juga kala itu,
Gol bunuh diri Hubner tercipta kala memblok tendangan Ayase Ueda. Momen itu tepatnya terjadi pada menit ke-88, ini jadi gol terakhir Jepang yang dicetak pada leg A itu. Buntutnya, timnas Indonesia pun harus mendapat kekalahan lagi kala itu dengan skor 1-3, meski begitu, Justin Hubner tetap bisa bekerja apik di laga-laga lainnya. Tak heran, pemain yang resmi dinaturalisasi pada akhir 2023 itu masih tetap jadi andalan Shin Tae-yong. Akankah Justin Hubner kembali diandalkan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Laga itu akan digelar di SUGBK pada Selasa 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi terbaru rumput lapangan Stadion GBK jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi terkelupas di berbagai sisi. Kondisi terbaru rumput Stadion Gelora Bung Karno Jakarta jelang laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi pada Senin, 18 November 2024, menjadi sorotan. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi venue untuk menjamu Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, berdasarkan pantauan tvonnews.com di lokasi. Terlihat jika kondisi rumput lapangan banyak yang sudah mengelupas di berbagai sisi. Rumput Stadion GBK juga terlihat memprihatinkan dengan kondisi lapangan tak merata dan bergelombang. Kemudian, beberapa bagian rumput lapangan Stadion GBK juga terlihat menguning bahkan menghitam di berbagai sudut lapangan. Pelatih Shin Tae-yong bahkan terlihat sempat melakukan inspeksi di bagian bawah mistar gawang sembari menginjak-injak kakinya ke bagian rumput yang tidak merata. Bahkan, kala para kiper timnas Indonesia melakukan sesi latihan, terpantau jika rumput lapangan sempat terangkat kala Muhammad Riyandi melakukan tendangan. Kondisi lapangan ini sempat viral di sosial media karena turut dikeluhkan oleh Jepang. Padahal, PSSI sudah memastikan bahwa lapangan dalam kondisi terbaiknya sebelum digunakan untuk timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyampaikan komplain pada pihak pengelola Stadion GBK. Ya, secara pandangan muka kan kualitasnya bagus, setelah dipakai masih ada komplain dari tim Jepang. Kemarin tim Indonesia juga ada komplain, saya sudah menyampaikan ke GBK harus bisa diperbaiki. Pada waktu lawan Argentina itu kondisi terbaik, makanya Argentina mau main, kata Erick Thohir, HFP.